الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya untuk mengetahui dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwasanya mereka itu akan tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka orang kaya, sekalipun mereka punya jabatan, sehebat apapun ilmu kedokteran yang mereka miliki, dan sebanyak apapun harta benda yang mereka kumpulkan, maka itu semua tidak bisa untuk melawan satu jenis penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lalu bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Dan tidak ada yang bisa menolak dan menghilangkan wabah yang ada sekarang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, bencana, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk menolaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menginginkan kebaikan bagi kalian, maka Allah maha ini berkehendak dan maha kuasa untuk melaksanakannya. Sekalipun secara akal mungkin itu sangat jauh dari kemampuan kita. Kemudian dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Atadru Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk." Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Faqal, maka Nabi mengatakan, "Adad sittan baina yaday sa'ah." Hitung ada 6 ini sebelum terjadi hari kiamat. Yang pertama mauti, kematian saya, summa fathu Baitul Maqdis, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, summa mautan ya'khudhu fikum ru'asil ghanam, kemudian kematian yang merajalela dan merebak di antara kalian nanti seperti kuasul ghanam, penyakit kuas pada kambing. Kuas ini penyakit yang menyerang hewan yang itu langsung menyerang paru-paru sehingga hewan itu tidak bisa bernapas dan langsung mati. Dan inilah yang kebenaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ini akan banyak penyakit-penyakit yang merajalela seperti itu, baik menimpa hewan maupun manusia. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'awun. Maka Nabi SAW bersabda, "Annahu adzabun yabthullahu ala man yasha." Itu adalah hukuman yang Allah timpakan bagi siapa yang dikehendaki. Wa anna Allah jalla rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikan hal itu, wabah itu adalah kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqta'un fayanqusu fi baladihi sabr muhtasiban. Tidaklah seorang ditimpa taun, penyakit menular atau wabah, kemudian dia diam di negerinya mengharap pahala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Dan dia yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menimpa kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu berlebihan ketakutannya. Dia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali dia mendapatkan pahala seperti orang mati syahid, dan seandainya dia meninggal juga dia meninggal dalam kondisi syahid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muhajirin, "Ya ma'syar muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai ma'syarul muhajirin, ada 5 hal yang akan menimpa kalian, dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak mendapatkan hal tersebut. Lam tadhhal fahsyatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Tidaklah merebak perzinahan di suatu kaum sampai mereka pamer zina, illa fasatihim qaumun wa ja'alati lam takun madha fi aslafihim alladziina madu, kecuali akan merebak taun, penyakit wabah menular dan penyakit-penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Jadi penyakit itu asalnya adalah perzinahan yang sudah dianggap hal-hal yang biasa. Dan semua ini tentunya hikmahnya agar manusia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali mengadu kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan sesuatu yang baik maupun sesuatu yang tidak baik agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama hendaknya kita banyak istighfar.
inilah hal-hal yang bisa untuk menahan ini wabah ini, karena wabah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala dan azab itu tidak boleh dilawan. Sungguh satu kesombongan manusia kalau dia kemudian mengatakan ayo kita lawan Covid ini. Itulah bentuk kesombongan dari manusia. Padahal ini semua adalah dari Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan azab Allah kata para ulama tidak bisa dilawan. Dia hanya bisa ditahan dan dihindarkan. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terkena musibah tersebut. Allah SWT berfirman, "Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengadab mereka jika akan mereka senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara mengatakan adab di sini umum, baik adab itu yang berasal dari langit dari Allah maupun adab yang sisaan itu berasal dari kezaliman sesama manusia. Kemudian yang kedua, hendaknya kita membentengi diri dengan zikir-zikir dan wirid-wirid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul fi du'aihi hina yumsi wa hina yusbih. Saya mendengar Nabi SAW mengucapkan ketika pagi hari maupun sore hari, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya mohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Imam As-Sindi mengatakan al-'afiyah, keselamatan di sini maksudnya as-salam minal asqam wal balaya. Keselamatan dari penyakit dan musibah, keselamatan dari penyakit dan musibah. Ini yang pertama. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian juga yang kedua dari Aban bin Utsman, dia mendengar Utsman bin Affan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 'abdin yaqulu fi kulli sabahin wa kulli yawmin wa ma sin kulli lailatin. Jelas seorang hamba mengucapkan di pagi maupun sore hari atau setiap malam, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. 3 kali fayadurruhu syai', dan tidak mungkin orang itu akan ini ditimpa oleh sesuatu yang membahayakan, yaitu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa as-sami'ul 'alim. Demikian juga yang ketiga, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nabi SAW mengatakan ayatan min akhir surah Al-Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Siapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah maka itu akan mencukupi mereka dari semua keburukan atau kejelekan. Kemudian juga tidak lupa setelah selesai sholat membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sebagaimana hadis yang diterangkan oleh Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena itulah perlindungan dari semua keburukan. Kemudian juga banyak-banyak mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kullahum la syarika lahu syadana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian di antaranya juga yang bisa sebagai ikhtiar kita dalam menghadapi corona ini adalah bersedekah semampunya. Karena Nabi SAW mengatakan dawa martakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala belum jelaskan tentang manfaat-manfaat dari sedekah. Beliau mengatakan peminta an hatati masari'us su'. Sedekah akan menghindarkan seorang dari mati yang mengenaskan, mati yang ini mengerikan. Wa tadawul bala, dan sedekah itu juga bisa untuk menghindarkan seorang dari bala, musibah maupun penyakit. Hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari penyakit ini dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rafa'anna al-bala wal wadha wal ghala 'anil muslimin. Allahumma la tu'akhidna bi dhunubina wa la bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma ij'alna fi himaka waj'al 'amalana fi ridhaka. Ilaika iltaja'na wa ilaika tawakkalna wa ilaika fawwadna umurana. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha bil qada wa 'aisha as-su'ada wa murafaqata al-anbiya wa an-nasra 'ala al-a'da. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa dhurriyyatina. Allahumma waffiq walata amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna mimman yafrahu bi liqa'ika wa yan'imu bi 'afwika wa 'ata'ika waj'alna min hizbika wa awliyaika. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كربانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم تب علينا واغفر لنا يا ارحم الراحمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تب علينا واغفر لنا واجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل خير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا سحرا إلا فككته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.